Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran dalam UPD lembar kerja E, yaitu Explore and Experience, Enable and Equip. Kelompok kami yang beranggotakan 5 orang yaitu Angger Aji Dwi Valentina, Anissa Fatimatu Zahro, Anisatul Mujayanti, Aprilia Hidayatu Syafira, dan Anissa Cahyaning Bindi. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Dan yang kedua, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan agar peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Cara yang pertama yaitu membangkitkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Mulailah dengan merangsang rasa ingin tahu peserta didik dengan mengajukan pertanyaan menarik, tantangan, atau berikan kasus nyata. Yang kedua yaitu dengan memfasilitasi diskusi terbuka. Dorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka, berikan ruang bagi berbagai pendapat dan ide mereka. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Ajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang bersifat praktis dan relevan. Yang keempat yaitu dengan cara stimulasi kreativitas. Ajarkan teknik-teknik kreativitas seperti mind mapping atau role playing untuk membantu peserta didik berpikir secara kritis. Yang kelima yaitu dengan cara menghubungkan dengan dunia nyata. Hubungan pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Diskusikan bagaimana ide-ide besar dan pernyataan penting memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kompleks global. Yang keenam yaitu dengan pembelajaran kolaboratif. Fasilitas pembelajaran kolaboratif di mana peserta didik dapat saling berbagi ide dan memberikan umpan balik satu sama lain. Selanjutnya, beberapa kegiatan belajar untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas yang diperlukan untuk meningkatkan peserta didik, mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Kegiatan belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik dapat diberikan proyek-proyek penelitian atau karya kreatif yang memungkinkan mereka mendalami ide-ide penting dan menerapkannya dalam konteks nyata. Yang kedua, simulasi atau permainan peran. Melibatkan peserta didik dalam simulasi atau permainan peran yang memerlukan pengambilan keputusan berbasis ide-ide besar. Yang ketiga, diskusi terfokus. Mengadakan diskusi mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar atau isu-isu penting. Dan yang keempat adalah pelatihan keterampilan. Mengadakan sesi pelatihan keterampilan kritis seperti berpikir kritis, analisis data, dan komunikasi efektif. Berikutnya ada pekerjaan rumah. Yang pertama yaitu dengan cara pemecahan masalah rumit. Memberikan tugas pemecahan masalah yang rumit yang memerlukan pemikiran mendalam dan menerapkan ide-ide yang besar. Yang kedua yaitu pembacaan dan tinjauan literatur. Mendorong peserta didik untuk membaca literatur tambahan yang mendukung pemahaman mereka tentang ide-ide besar. Kemudian hasilnya bisa disajikan dalam bentuk esai atau dipresentasikan. Yang ketiga ada analisis media. Menggunakan analisis media ini menugaskan peserta didik untuk menganalisis artikel atau video atau berita yang berkaitan dengan ide-ide besar, mempertimbangkan perspektif yang beredar. Yang keempat yaitu proyek kreatif. Memberikan tugas proyek kreatif seperti pembuatan seni, penulisan cerita, atau produksi multimedia yang mencerminkan pemahaman mereka
Dan yang terakhir ada pengalaman di luar kelas. Yang pertama yaitu dengan cara partisipasi dalam komunikasi atau organisasi, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau organisasi di luar kelas yang berkaitan dengan ide-ide besar yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu dengan cara kegiatan sosial atau lingkungan, mengorganisir kegiatan yang memungkinkan peserta didik menerapkan ide-ide besar dalam lingkungan sosial atau lingkungan sekitar mereka. Dan yang ketiga yaitu dengan cara magang atau proyek kolaboratif dengan industri. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan magang atau terlibat dalam proyek kolaboratif dengan perusahaan atau organisasi terkait. Ya, cukup sekian yang dapat kelompokkan disampaikan. Semoga ilmu yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.